Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan beribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat badan dan rohani kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan Lokakarya 3 program guru penggerak walaupun dilaksanakan secara daring. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah kita hari ini semuanya bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Dan kita doakan teman-teman kita ada yang tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini karena dalam keadaan kurang sehat. Ya, mudah-mudahan mereka teman-teman kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Amin. Semoga juga salawat beserta salam tetap dilimpahkan kepada baginda alam besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Din Herudin. Saya di sini sebagai pengajar praktik dalam program guru penggerak bersama-sama dengan Pak Usep Saiful Anwar yang juga sama-sama pengajar praktik yang akan mendampingi Bapak dan Ibu pada hari ini yang insya Allah nanti kita akan laksanakan Lokakarya pada hari ini sesuai dengan jadwal. Kalau jadwal kita sekitar pukul 16 ya, tapi mudah-mudahan tidak sampai pukul 16, mudah-mudahan di pukul 15 kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama untuk membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya ingin mengecek kehadiran Bapak dan Ibu. Di antaranya ini sudah hadir Bapak-Bapak pengawas ya. Ada berapa orang Bapak pengawas, Pak? Saya pengawas. Ya. Pak Waduha tuh, kemudian hitung mana Pak Rudi? Ada 3 orang pengawas Bapak ya? 3 ya. Kemudian ada Bapak Ibu kepala sekolah? Ada? Alhamdulillah. Kemudian Pak Dayat ini ya, kepala sekolah. Kemudian siapa lagi nih? Ibu Muji ya, Ibu Muji alhamdulillah mewakili Bapak kepala sekolahnya. Selamat bergabung Bu Muji. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini kita ada tampilan video ya. Tampilan video nanti kita sama-sama simak video ini. Nanti coba saya izin share screen ya. Kita nanti akan coba sama-sama simak. Pusing pakai ini makanya. Saya headset. Pusing. Tapi mah makan ini pakai ini.
Nanti masih ini pendapat. Baik, Bapak dan Ibu, sudah bisa disimak? Di sini, Pak. Siap, tayangan bisa. Oke, terima kasih. Nih. Mungkin ada komentar, silahkan Bapak Ibu tentang ini. Boleh. Saya Pak ya. Maaf. Silahkan Pak Muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pengawas dan kepala sekolah yang saya hormati, juga Bapak pendamping, Pak Usep sama Pak Ndin. Dari tampilan video secara umum, jadi intinya ketika ada kejadian peristiwa itu tumbang ya, sehingga menghalangi jalan semua pemakai pengguna. Jadi ada yang cuek, ada yang malah ada aparat juga yang tidur gitu ya. Nah ini berbagai aktivitas, ada yang marah-marah segala macam, tapi mereka tidak ada usaha untuk menghilangkan rintangan itu, karena mungkin berpikirnya sangat besar, rintangannya tidak mungkin gitu, harus pakai alat dan mengandalkan orang lain atau sesuatu untuk menghindari itu solusinya. Nah ini ada anak juga bermain, mereka polos, anak kecil yang SD inilah, ada seorang anak kecil yang memang dia peduli, empati sekali, ini bagaimana kok bisa terhalang, dan dia mendekati, meskipun dia secara ini tidak sanggup, tidak mampu, tapi dia seolah sebagai pionir untuk menghalangkan rintangan. Dia dorong aja, padahal secara logika tidak mampu gitu ya. Tetapi dia usahakan aja untuk mendorongnya, untuk membuang itu penghalang. Nah, yang lainnya pada melihat, kemudian tergerak untuk melakukan mendorong rintangan tersebut. Kemudian anak-anak kecil yang polos ikut membantu. Yang dewasa ini akhirnya tergerak untuk ikut membantu, artinya dengan kekuatan meskipun kecil, tapi kalau bersama-sama solusi itu bisa ada solusinya untuk membuang rintangan tersebut gitu. Jadi kalau kita bekerja bersama-sama, meskipun itu besar, rintangannya akan dapat diselesaikan dengan cara bergotong royong. Itu ada solusinya. Tetapi memang perlu dorongan, perlu motivasi, perlu ada orang yang memotivasi untuk melakukan itu. Ya, perlu empati, itu perlu distimulus gitu ya. Itu barangkali secara intinya seperti itu, Pak. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muni. Ternyata ada sebuah pembelajaran yang bisa kita peroleh, di mana bahwa sesuatu pekerjaan yang cukup besar ini tidak bisa kita kerjakan secara sendiri. Ya, kita perlu bergotong royong, perlu kerjasama, perlu semangat kolaborasi agar dapat
mengerjakan atau menuntaskan sebuah pekerjaan yang besar. Nah, baik, terkait dengan kegiatan kita hari ini, bahwa semangat gotong royong, semangat kerjasama, dan semangat kolaborasi ini mari kita terapkan dalam kegiatan-kegiatan kita dalam program Guru Penggerak ini. Termasuk kegiatan kita setiap lokakarya yang akan kita laksanakan, dan alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan lokakarya ketiga, perlu kita memiliki semangat yang dimiliki oleh anak tadi. Gotong royong, kerjasama, dan kolaborasi. Kita sampai akhir sesi ini, mudah-mudahan semangat ini tetap terjaga. Oke, baik, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, izin Servin, saya ingin menyampaikan bahwa agenda hari ini, ya, kita sebentar. Ya, baik. Bapak Ibu, ini adalah agenda kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan kesepakatan belajar. Yang kedua, ambil pelajaran dan gali. Yang ketiga, visi, misi, dan program sekolah yang berdampak kepada siswa. Dan yang ketiga, pendek, calon guru penggerak dan kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup dan tindak lanjut. Ini mudah-mudahan agenda hari ini kita bisa terlaksana dengan lancar, tanpa hambatan, dan jikalau ada Bapak dan Ibu yang terhambat dengan jaringan misalnya, mudah-mudahan bisa tetap kembali lagi. Baik, kita lanjut saja kepada kesan. Oke. Josep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat para pengawas, kepala sekolah, dan rekan guru penggerak yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Dalam kesepakatan kelas ini tentunya berbeda sekali apa yang pernah kita lakukan pada saat kesepakatan kelas lokakarya luring. Karena pada saat ini kita berada pada posisi daring, tentunya ada kesepakatan-kesepakatan yang harus kita kesepakati bersama. Untuk kesepakatan ini saya akan lemparkan ke teman-teman, ke forum, silahkan mau seperti apa. Saya hanya memfasilitasi saja. Maka silakan Pak Nanang, barangkali ada yang perlu disampaikan bagaimana nih untuk lokakarya daring, apa yang harus kita sepakati. Kalau kemarin kita kan tidak boleh merokok di ruangan, apakah kesepakatan itu masih berlaku di sini juga? Silakan, atau Pak Ferli, silakan. Begini, Pak, maaf. Kayaknya untuk kesepakatan kita, karena ini beda dengan kemarin yang dilaksanakan di LPMP, ya kita pertama videonya on gitu ya. Ketika ada hal-hal ya, ketika ada hal-hal yang memang tidak bisa kita tinggalkan, ya izin tidak menyalakan video, dan juga ketika ada pendapat, pemateri dan sebagainya, itu mikrofon kita off semua lah, supaya nggak humming. Kayaknya gitu ya, standar. Terima kasih. Silakan yang lain kita rangkum saja dulu. Sudah di Google Doc aja. Boleh saya, Pak? Silakan, Pak. Tadi
karena tawaran merokok, karena mungkin kita sekarang sudah berbeda ruangan, boleh ya Pak ya sambil merokok tapi asal tidak ditampilkan di layar aja. Begitu. Gimana yang lain? Boleh merokok? Yang penting jangan layar videonya dinonaktifkan gitu. Ini saran saya video raise hand tuh kan, tapi menyimak itu, tidak meninggalkan room. Oke, siap. Berjalan. Jadi boleh merokok tapi tidak terlihat di layar ya? Oke. Mohon izin berpendapat, Pak Ustadz. Enggak, silakan. Apabila ada yang berbicara, lebih baik di-unmute gitu ya. Oke. Kemudian saya di sini saya raise hand. Jadi apabila mau berbicara supaya tidak bertabrakan yang satu dengan yang lain. Jadi kalau mau berbicara raise hand. Terima kasih, Pak. Siap. Izin Pak. Silakan Pak. Untuk poin nomor 5, saya kira ini kita untuk kosakata unmute, kita sering kali kita menyalahgunakan arti gitu, unmute. Jadi ya, siap. Kita mau berbicara biasa di unmute. Jadi ketika orang lain berbicara berarti di mute gitu Pak. Oh gitu. Ya lihat kan tombol speaker ini kan mute ya. Oh iya, betul. Annya dibuang. Ya. Siap. Ya. Sudah benar. Terima kasih Pak. Itu sudah benar Pak tadi di unmute. Pak. Di unmute. Audio di unmute ketika orang lain sedang berbicara. Misalkan saya sedang berbicara, berarti punya Pak Ferli speakernya di unmute gitu. Maksudnya seperti itu. Ya betul. Ya, maksudnya itu, tadi gitu. Maksudnya. Jadi enggak begini Pak. Jadi di unmute itunya Pak. Oh ya. Begini, ketika saya berbicara gitu Pak ya. Jadi peserta yang lain di mute gitu Pak. Maksudnya seperti itu kan? Iya benar Pak Ferli itu. Ya, kalau unmute itu mengaktifkan audio itu unmute. Ketika Pak Perli berbicara, audio saya di mute gitu kan? Iya, di mute. Ya. Selain pembicara di unmute. Gimana? Oke, dipertegas saja. Selain pembicara di unmute. Bukan kebalik Pak. Gimana? Tadi saya setuju. Minta izin ya. Silakan Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Ferli. Jadi yang berbicara di unmute, yang tidak berbicara di mute. Artinya mute itu kan itu ditutup. Ya. Ditutup mic-nya. Seperti itu Pak. Terus kalimat ini bagaimana Pak? Ya, Udah ini, benar itu Pak.
Audio Udah. di mute Seperti ini, ketika Pak. orang lain. Udah. Iya, benar. Oh iya. Benar. Ya. Iya, nomor 5 betul Pak. Udah. Silakan Pak Henen, ada tambahan lagi? Kayaknya bukan audio deh Pak, speaker kayaknya. Oh, speaker. 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 Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon ya. Oke. Speaker masjid. Jangan dulu diketuk Pak ya. Sok Mangga. Satu lagi mungkin Pak Usep, Mangga, silakan. saling menghargai ya ketika ada orang yang berbicara, jadi saling menghargai. Saling menghargai. Oke. Izin Pak, mengusulkan Pak kesepakatan. Silakan. Bagaimana kalau misalnya Pak, karena kita waktunya sangat panjang ya Pak ya. Iya betul, betul. Ya, boleh menyiapkan minuman atau boleh minum ketika kelas berlangsung. Oh ya. Bagaimana? The recording has stopped. Setuju nih, boleh ngopi kan? Nah ini. Sambil ngopi maksudnya gitu Pak. Tapi Pak Haji tidak sambil makan mungkin ya, minum boleh ya. Pak Haji Subhan ya. Ya. Boleh minum ketika acara sedang berlangsung ya. Oke. Kalau telepon genggam gimana HP? Boleh diangkat ketika acara gimana? Yang penting di mute aja Pak. Boleh berarti ya? Boleh, tapi di mute. Maksudnya Gitu. kita sepakati aja kalau boleh. Tapi mikrofon di mute ya? Iya. Lalu ini kalau ada yang izin ke belakang gimana tuh? Misalnya kencing misalnya. Ah, ini nomor 2 Pak. Oke, nomor 2. Ya. Oke, baik. Berarti video tidak selalu on ya Pak. Pak, nomor poin ya. Di ini setuju Pak Nanang. Iya. Ya. Gimana Pak Nanang? Pak Nanang? Ya, video tidak selalu on berarti Pak Ustaz. Bisa off ketika kita tadi itu. Ketika izin kan videonya off kali. Oh iya. Nah, video tidak selalu on. Iya, boleh. Kalau ada kepentingan tadi mau ke belakang, video ya silakan. Ya, backgroundnya Pak Nanang belum dirubah ya? Ada yang backgroundnya terbalik juga tadi itu kan? Oke. Sudah cukup atau gimana? Perbaikan poin 1 Pak. Mangga, silakan. Seperti tadi yang dikatakan Pak Nanang, jadi video tidak selalu on itu diperbolehkan. Artinya paling bisa kita ini video on ketika hendak berbicara gitu. Atau ada apa hal khusus gitu. Atau pakai kecuali aja ya. Video on ketika kegiatan kecuali izin ada kepentingan. Ya. Enggak, maksudnya tidak selalu on, tidak apa-apa gitu, seperti Pak Ai kan sedang sakit gitu kan. Sakit ya, isomalnya. Jadi tidak selalu memandang laptop, bisa sambil tidur. Ya. Kecuali buat yang sakit ya Pak Ferli. Kalau yang sehat mah nggak usah. Oke. Atau dipertegas saja Pak Tata. Iya. Spesifik. Iya. Nah, video on kecuali orang sakit gitu. Iya. Kecuali yang sedang sakit. Kecuali yang sakit. Oke. Dan izin keluar mungkin ditambahkan Pak ya. Yang mana? Ya. Ya tadi video on kecuali yang sedang sakit dan izin keluar. Jadi nomor 1 dan nomor 2 disatukan Pak.
Boleh. Usep ini. Ya. Gimana kalau misalkan video on, kecuali ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan, begitu aja Pak. Jadi Ya, betul. itu sudah termasuk. Termasuk insidental. Itu hal yang tidak memungkinkan ya. Enggak, ini sudah cukup itu nomor 1. Bagus. Udah Pak, udah cukup. Udah cukup jelas. Artinya yang penting kita paham bersama ini kalimatnya memang perlu perbaikan, tetapi esensinya kita pahamilah. Ya. Baik, kalau memang sudah cukup, saya akan bacakan atau ditambahkan silakan sebelum kata Pak Perli tadi ketuk palu. Ayo, kalau sudah ketuk palu nggak bisa protes ya. Iya. Saya mohon maaf. Siap, enggak? Waktu Pak, gimana? Tepat waktu atau bagaimana? Nanti kan ada istirahat. Oh ya. Ya, on time. Oke, betul. Ini harusnya di poin 1 nih. Tepat waktu ya. Terutama ini setelah break ini biasanya 1 batang 2 batang kan kagok. Oke. Kalau dianggap cukup saya bacakan aja. Kita kesepakatan kelas 1, tepat waktu dalam kegiatan. Pakai datang tidak ini? Nggak usah. Kedua, video on kecuali yang sedang sakit dan ketika ada kepentingan. Ketiga, boleh merokok tetapi tidak terlihat. Keempat, raise hand ketika mau mengajukan pendapat. Kelima, mikrofon di-mute ketika orang lain sedang berbicara. Keenam, saling menghargai ketika ada yang berbicara. Artinya tidak trouble gitu Bu ya, tidak semuanya berbicara begitu. Tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong. Oke. 7, boleh minum ketika acara berlangsung. 8, HP boleh dinyalakan tetapi mikrofon di mute. Oke. Boleh menambahkan Pak Usep? Boleh, Pandit, silahkan. Mungkin untuk HP boleh dinyalakan tapi di silent gitu. Tidak dibunyikan. Gimana? Untuk siapa? PP? Ya, untuk kita. Oke. Untuk semuanya. Tambahkan. HP di silent berarti ya? Maaf Pak. Silakan Pak Henen. Ketika di mute kan nggak kedengaran mungkin ya. Iya. Salah Pak, salah nulis. Silen C harusnya kan, kurang huruf C. Nah itu di situ. Ya. Nah. Oke, siap. Sudah? Kalau sudah saya sahkan aja. Baik, kesepakatan kelas kita sepakati dengan 8 poin kesepakatan. Oke. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya. Dan ini kesepakatan kelas ini dari mulai hari ini, mulai jam ini sampai akhir This kegiatan meeting kita. is being recorded. Silakan Pak Andin dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Usep yang sudah memandu untuk terciptanya kesepakatan belajar kita. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan sebuah kesepakatan belajar, dan mudah-mudahan kesepakatan belajar ini bukan untuk membatasi kita, tapi untuk kegiatan kita supaya lebih nyaman. Itu saja tujuannya ya. Selamat datang Ibu Hati ya, bergabung di kelas D. Lanjut Pak. Baik Bapak dan Ibu,
dalam sesi hari ini kita ada sesi berbagi impian ini. Sesi ini yaitu kita akan mencoba charger Nes. Kenapa Pak Haji? Kita lanjut ya. Berbagi impian pendidik ini yaitu kita akan berjalan dengan mesin waktu di mana seolah-olah kita sudah berada di masa mendekati pensiun. Ya. Bapak dan Ibu, kita bayangkan dalam pikiran kita bahwa saat pensiun kita tinggal beberapa hari lagi. Jadi kita sedang berada di masa injury time. Pada saat-saat kita akan segera melaksanakan purna bakti. Nah, Bapak dan Ibu ingin dikenang oleh murid Bapak dan Ibu. Ingin dikenang seperti apa Bapak dan Ibu oleh murid Bapak dan Ibu. Nah, saya contohkan kita ini kan murid. Dulu kita pernah belajar, diajari oleh Bapak dan Ibu guru kita. Baik di SD, SMP, SLTA, atau di perguruan tinggi. Kita merasakan bahwa ada Bapak dan Ibu guru kita yang mendampingi kita, yang membimbing kita pada saat kita sekolah. Dan pada saat-saat ini, setelah kita sekian tahun berpisah dengan Bapak dan Ibu guru kita terkadang kita terkenang bahwa Bapak guru A seperti ini, Ibu guru B seperti ini. Kita mengenang masa-masa lalu Bapak dan Ibu guru kita. Nah, sekarang saya minta Bapak dan Ibu menuliskan sebuah kata kunci atau beberapa kata yang mencerminkan keinginan Bapak Ibu untuk dikenang oleh murid Bapak dan Ibu. Misalnya nih, saya beri contoh, saya adalah guru yang ramah. Nah, berarti Bapak dan Ibu nanti akan dikenang oleh murid Bapak dan Ibu bahwa pada saat Bapak dan Ibu purna bakti akan selalu dikenang oleh Bapak dan Ibu, oleh murid Bapak dan Ibu bahwa Ibu ini adalah sebagai guru yang ramah. Nah, tentu keramahan Bapak dan Ibu ini tidak instan, tapi mulai dari ketika Bapak dan Ibu bertugas sebagai guru sampai tiba masa waktunya purna bakti, keramahan itu selalu ada, selalu nampak, selalu diberikan kepada murid-murid Bapak dan Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan 1 atau 2 kata sebagai kata kunci bahwa Bapak Ibu ini ingin dikenang seperti apa oleh Bapak dan Ibu, oleh murid Bapak dan Ibu. Nulisnya di mana ya? Atau di kolom chat aja ya? Boleh, mungkin bisa di kolom chat Bapak dan Ibu tuliskan setelah Bapak Ibu memiliki kata kunci tadi, silakan untuk dituliskan di kolom chat ini. Silakan Bapak dan Ibu. Kira-kira seperti apa murid Bapak Ibu mengenang Bapak dan Ibu? Silakan. Iya. Bosep mungkin bisa dibantu ya bikin jambot. Oke, baik, sudah ada beberapa yang sudah menuliskan. Pak Haji Abdus Subhan ya, di Gugu dan ditiru, selalu menjadi teladan. Pak Waduha selalu bersyukur. Pak Hen senyum dan sapa. Bu Irma guru inovatif. Bu Indri guru yang bisa dekat dengan anak atau murid. Pak Tata ramah dan baik hati. Pak Wawan ramah. Pak Edi jadilah guru yang menjadi
inspirasi. Oke, terima kasih. Pak Mugni, teladan. Baik. Ada lagi yang lain? Bu Muji, guru yang menjadi panutan. Pak Rapiudin, saya ingin dikenang sebagai guru yang friendly dan teman curhat anak-anak. Oke, baik. Pak Nanang, teladan. Oke, baik. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bercerita, menyampaikan apa yang sudah ditulisnya. Silakan Bapak Ibu. Pak Nanang, mangga silakan, sudah resen. Makasih Pak. Jadi tadi saya tuliskan teladan, makanya usaha saya untuk itu berusaha menjadi teladan mereka. Datang paling duluan dari mereka, ada apa-apa care kepada mereka, selalu menjaga penampilan, kemudian asik di bawah ngobrol mereka. Di antaranya itu yang bisa saya sampaikan dan akan pertahankan sampai menjelang saya pensiun. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Nanang. Pak Nanang masih lama pensiunnya Pak? Saya 2026. No, masih lama Pak ya. Boleh saya Pak? Boleh enggak Pak? Siapa ini? Pak Apip. Pak Mugni ya? Oh, Pak Apip. Pak Apip, mangga Pak Apip, mangga. Saya punya pengalaman sedikit tentang guru yang jadi dekat dengan siswa. Ketika saya berkendara pakai kendaraan roda 2, saya di stop polisi di jalan. Kemudian polisi tersebut meminta saya untuk membuka helm. Selanjutnya dia juga membuka helm juga. Dan saya bertanya, loh, Bapak bukannya mau meriksa surat-surat saya? Ternyata dia, enggak Pak, saya cuma ingin cium tangan saja sama Bapak. Karena saya adalah murid Bapak. Yang dulu pernah Bapak marahi, pernah Bapak bimbing, dan hasil bimbingan itu ternyata terasa. Ketika saya diajar oleh Bapak dengan keras, tapi alhamdulillah masih terasa dibanding dengan saya diajar ketika zaman pelatihan ketika mau jadi polisi, katanya gitu, kata beliau. Makanya itu yang menjadi motivasi buat saya. Ternyata sekeras-kerasnya guru di sekolah mungkin masih bisa setelah kita membimbing siswa, kemudian kita masih bisa meraih, diajak ngobrol dan segala macam, ternyata berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang mereka alami di seperti tadi di kepolisian. Itu yang membuat saya menjadi lebih menjadi terinspirasi untuk menjadi guru yang lebih dekat dengan anak. Itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Apip, luar biasa pengalamannya. Alhamdulillah berarti Pak Apip ini senantiasa dikenang oleh muridnya yang sudah menjadi polisi, dan mungkin banyak dikenang juga oleh oleh teman-teman murid yang lainnya juga. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin yang lain Bapak dan Ibu? Pak Mugni sudah resen? Ya mau Pak, menyampaikan? mohon Pak. Ya, mangga silahkan Pak Mugni. Terima kasih. Begini, kalau menurut saya teladan artinya contoh yang baik ya. Ada kadang-kadang guru yang dia dikenang, selalu dirindukan muridnya, tapi mungkin tidak termasuk teladannya. Misalnya gurunya mudah memberi nilai, jarang masuk kelas, jarang memberikan tugas misalnya. Jadi anak-anak itu senang, hore, Pak ini nggak ada, misalnya nggak masuk, ya senang. Jadi dirindukan dalam arti positif, teladan. Contoh begini, teladan yang biasa, contoh yang baik banyak. Di antaranya yang bisa mengena kepada keadaan siswa yang saat ini tren misalnya, tapi teladannya kita yang positif. Misalnya anak suka main game, TikTok. Mereka itu kan pikirannya ke arah sana. Nah, kita dalam pembelajaran kita masukkan bahwa kita juga nih di aplikasi itu bisa, atau aplikasi yang lain, atau apa yang tren ya, viral-viral. Tapi kita berikan contoh. Jadi mereka itu, nih saya bisa, nih di TikTok saya memberikan upload yang baik, misalnya tentang hadis, tentang kebersihan misalnya. Buat misalnya bacaan-bacaan yang baik. Nah, jadi mereka itu terpacu untuk membuat tapi yang positif. Sehingga mereka ingat, wah cara membuatnya yang baik itu seperti ini. Kalau aplikasi ini buat seperti ini misalnya ya.
Jadi kita menjadi teladan hal-hal yang baru tapi masukkan ke dalam hubungannya dengan pelajaran dan akhlak perilaku yang positif gitu. Sehingga anak itu ketika itu ingat, wah dari Pak Mugni saya ini bisa tiktokan gampang tapi ini yang lebih keren nih tapi positif gitu. Atau misalnya pembelajaran membuat di YouTube misalnya. Mereka kan jarang bisa buat di YouTube misalnya, tapi sekarang udah pada bisa gitu. Tetapi yang inovasinya dari membuat video di YouTube itu, misalnya anak itu bagaimana supaya mereka bisa, mereka bertanya kepada kita nih, dekat artinya kita dekat dengan siswa, mau empati dengan siswa, mau dekat dengan siswa, mau komunikasi, bukan saja hal yang hubungan dengan pelajaran, tetapi hal lain yang kita hubungkan dengan pelajaran, sehingga akan berkesan di anak itu. Wah, jadi bukan di pelajaran saja, kalau ada guru seperti tadi, wah ini saya ingat Pak ini galak, tapi saya bermanfaat. Ada juga yang seperti itu karena galak bukan galak, tapi ininya nih apa namanya? Dia guru itu memang konsekuen seperti itu sehingga mau diingat. Nah, itu juga tetapi ini dalam hal lain gitu ya, inovasi. Nah, itu seperti itu. Satu hal yang anak memang sedang tren, sedang perlu, tetapi kita masukkan ke dalam di dalamnya, kita masuk di dalamnya sehingga mereka itu seperti game kan, mereka sebetulnya suka. Guru ada yang mau ini, enggak boleh kan sebetulnya. Tapi kita masuk, tetapi kita tidak mengajak game gitu. Jadi mereka juga diberikan masukan dalam pembelajaran yang hubungan dengan pembelajaran yang kita ajar, sehingga mereka itu ada kesan gaul, tetapi ke arahnya yang bagus gitu Pak. Seperti itu. Kalau teladan yang seperti saya, yang teladan umum seperti biasa, tapi yang khusus yang memang sedang anak butuhkan pada saat ini, yang memang mereka bisa kita arahkan supaya ke hal yang baik dan kita dekat dengan mereka. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mugni. Pak Usep, ini ada chat dari Pak Enhen untuk dibagikan katanya jamrodnya supaya bisa berbagi. Udah? Oke, terima kasih Pak Mugni. Baik, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mugni dan juga Pak tadi sebelumnya Pak Apip ya, kemudian Pak Nanang, alhamdulillah itu semuanya positif ya, disiplin. Tentu yang namanya keteladanan memang tidak terbatas pada satu hal saja, tapi banyak hal yang bisa kita berikan untuk dicontoh, mulai dari tingkah laku kita sehari-hari sehingga memberikan contoh positif dan yang baik yang dapat ditiru oleh anak. Jangan sampai ada seperti tadi disampaikan oleh Pak Mugni, ketika misalnya bapak atau ibu guru A tidak masuk, anak-anak senang, bapak Anu tidak masuk. Nah, ini berarti dari pertanyaan kita bahwa kita belum bisa memberikan Tuhan. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, apa yang sudah Bapak sampaikan baik secara langsung maupun dalam tulisan, ini mudah-mudahan menjadi suatu doa bagi kita semua, sehingga kita bisa menerapkan atau melaksanakan hal-hal yang sifatnya teladan yang dapat ditiru oleh Bapak oleh anak kita, mulai dari kita pertama bertugas sebagai pendidik sampai kita menghadiri masa pengabdian kita. Mudah-mudahan apa yang kita tuliskan tadi menjadi suatu semangat. Amin ya Rabbal alamin. Baik, dan Pak dan Ibu, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tentang balik ya proses. Ini nanti kita ada paparan tentang video bagja ya. Maka Pak Usep untuk dilanjut. Baik, di mute ya Pandit. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke season selanjutnya. Di season 2 ini kita akan mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan sebagai pondasi, sebagai gambaran, sebagai bekal untuk melakukan hal-hal yang luar biasa ke depan. Sebelum ke arah sana, saya akan tampilkan satu video.
Ada Pak? Ada tapi ya, Pak. Sudah ada belum? Tidak ada suaranya, Pak. Udah ada videonya Pak. Cuma Suaranya suaranya gimana? belum keluar. Kalau suaranya muncul, enak nih lihatnya. Tidak ada suaranya konsep. Dubbing aja sama Pak Mugni. Ini sudah Pak. Sudah. Ustaz. 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 Gak ada suaranya. Suaranya mau gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Si volume nak mungkin. Sudah full? Buat pertanyaan. 1 pertanyaan utama. Udah Pak, ada. Hilang lagi Pak. Tapi hilang lagi. Pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahap.
Jadi ini pendekatan inquiry apresiatif. Jadi melihat potensi-potensi positif yang ada di lingkungan sekolah. Jadi yang kita lihat potensi positifnya, bukan yang negatifnya. Jadi yang positif kita gali, kita angkat ke atas, kemudian kita membuat dari situ hal yang positif apa semuanya, kemudian kita buat perencanaan melalui bagja. Bagja singkatan, bagja itu buat A-nya itu ambil, G-nya gali, D-nya jabarkan, A-nya atur, kemudian serangkaian pertanyaannya nanti kita susun menjadi sebuah kegiatan atau kegiatan gitu. Jadi hal yang positif apapun di sekolah kita munculkan gitu. Kita munculkan, kemudian kita manfaatkan yang positifnya dari semua aspek, mau dari siswa, guru, lingkungan, semuanya. Ini dalam pelaksanaannya kita buat dalam bentuk bagja singkatan. Baik, Bapak dan Ibu, itu sekilas video motivasi buat kita semua bahwa segala sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Segala sesuatu yang nyata itu berawal dari mimpi, dan kita harus memiliki mimpi yang besar. Berawal dari hal yang kita alami sehari-hari, menjadikan sebuah motivasi, menjadikan sebuah kekuatan buat kita membangun paradigma yang luar biasa. Itulah bagja, berawal dari sebuah pertanyaan, kemudian berakhir menjadi sebuah eksekusi yang nyata. Baik Bapak dan Ibu, langkah selanjutnya kita akan membagi ke dalam 2 kelompok kecil. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 calon guru penggerak, kemudian kepala sekolah dan pengawasnya. Masing-masing pendamping nanti akan mendampingi teman-teman calon guru penggerak berikut dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengawasnya. Baik, Pak Andin, kita lanjut bagaimana? Kita harusnya masuk di breakout nih. Nanti belum. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita nanti berdiskusi, ini kemarin pada saat kita Lokakarya 2, Bapak dan Ibu diberikan tugas mandiri, ya, tugas mandiri untuk melaksanakan diskusi dengan warga sekolah terkait dengan visi misi dan program sekolah yang berdampak kepada murid. Gimana nih Bapak Ibu, sudah diselesaikan tugas mandirinya? Ya, terima kasih kalau sudah diselesaikan. Nah, nanti hasil diskusi Bapak dan Ibu ini dituangkan ke dalam lembar kerja, ya, lembar kerja yang ada di bawahnya, di mana di situ ada kolom gali mimpi, kemudian apa satu lagi? Ada harap, ya, ambil pelajaran dan gali mimpi, ya. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan konsep bagja ini, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam LK3 tersebut, yaitu sudah masuk di tahapan ambil pelajaran dan gali mimpi. Nah, Bapak dan Ibu, pada saat ini mungkin Bapak Ibu sudah menuangkan hasil diskusi Bapak Ibu dengan warga sekolah
ke dalam lembar kerjanya, dan mungkin nanti Bapak Ibu silakan untuk berbagi cerita. Berbagi cerita apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam LK tersebut, untuk nanti mungkin kita bisa saling memberikan umpan balik. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bercerita terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan tugas mandiri Bapak dan Ibu, sehingga Bapak Ibu sudah bisa menggali harapan dari warga sekolah, baik itu dari rekan guru maupun kepala sekolah, kemudian dari murid, dan juga dari orang tua atau komite. Mangga Bapak dan Ibu, ada yang ingin menyampaikan tentang pelaksanaan LK tersebut? Ada yang raisen? Bu Irma mungkin bisa bercerita? Iya baik Pak, yang LK3 ya Pak ya? Ya Bu. Ya, oke. Terima kasih. Share screen atau bagaimana Pak? Boleh, share screen boleh. Saya mungkin di layar yang satunya lagi untuk share screen. Guru yang mengajar dengan menggunakan media belajar yang menarik dan lingkungannya pun nyaman. Kemudian dalam pengajar guru ada yang menyenangkan dan juga ada yang tidak. Ini jujur jawaban dari murid. Yang menyenangkan itu di mana gurunya menarik, yang tidak menyenangkan itu ada guru yang apabila masuk kelas mungkin hanya sebentar saja, ini pada saat tatap muka. Karena saya waktu itu menanyakan pada saat tatap muka untuk kalau misalkan saya mengambil pada saat kondisi sekarang pandemi, mungkin akan sulit siswa untuk menjawabnya gitu. Jadi saya menanyakan pada saat itu, bagaimana perasaan kalian sesudah pada saat kalian belajar tatap muka sebelum pandemi gitu. Kemudian ada juga murid yang menjawab dalam belajar di kelas, kadang kesulitan belajar karena pada saat mendapatkan materi atau tugas yang tidak dimengerti, susah harus bertanya karena banyak teman-teman lain yang juga tidak mengerti. Mungkin di sini faktor kondusif ya, kondusif, kemudian faktor persaingan juga di antara teman-temannya, karena SMP 1 Maja itu merupakan kalau dari kelas, tiap kelas itu tidak ada kelas unggulan, jadi semua menyebar dalam satu kelas itu ada yang memang mempunyai kemampuan dalam akademik tinggi, sedang dan rendah. Nah mungkin kebanyakan mungkin ya di tiap kelas itu siswanya banyak yang memiliki dari faktor akademiknya itu di rendah atau sedang gitu. Kemudian nah orang tua jarang membantu karena latar belakang orang tua yang tidak mengerti sama pelajaran yang dipelajari. Hari ini dilatar belakangi dengan pendidikan orang tua, di mana orang tua yang ada di sekolah saya, siswa-siswa orang tuanya itu memang memiliki pendidikan yang dibilang rendah gitu, walaupun ada beberapa yang memiliki pendidikan tinggi, tetapi mungkin dari materi pelajaran sekarang itu berbeda dengan mata pelajaran pada saat orang tuanya masih dalam bangku sekolah, ada perbedaan sehingga banyak juga yang tidak paham gitu dengan materi atau pelajaran pada saat anaknya sekarang. Nah kemudian saya pun mengadakan beberapa komunikasi dengan guru, juga Bapak Kepala Sekolah, di mana guru yang telah melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid itu hanya sebagian kecil saja. Contohnya masih banyak guru yang masih menggunakan metode ekspositori dalam memberikan pembelajaran kepada murid di kelas. Yang dimaksud dengan metode ekspositori itu adalah pembelajaran yang hanya satu arah, jadi hanya teacher center, tidak berpusat kepada murid. Kemudian yang menjadi tantangan bagi guru dalam menerapkan pembelajaran berpusat kepada murid, salah satunya kurang pemahaman guru dalam menggunakan metode, model, strategi pembelajaran yang berpusat pada murid. Begitupun gotong royong pembelajaran ini belum sepenuhnya diterapkan karena kurang kolaborasi antar guru dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian masalah dalam pembelajaran. Praktik baik yang dilaksanakan selama ini akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid, yaitu dengan pembinaan karakter secara terjadwal yang dilakukan sekolah tiap hari. Insya Allah ini pada saat pandemi akan dilakukan secara daring, dan nanti pada saat ada tatap muka kita akan coba jadwalkan lagi tiap hari diadakan pembinaan karakter. Kemudian sumber daya yang telah dimiliki untuk melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid, adanya lingkungan yang kondusif untuk menunjang
untuk menunjang pembelajaran sarana dan prasarana, di mana 94% tenaga pendidik itu sudah S1, kemudian adanya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh murid. Kemudian komunikasi yang dilakukan terhadap orang tua, pada saat itu saya coba berkomunikasi juga dengan komite sekolah, di mana proses pembelajaran di sekolah sudah berjalan dengan baik, walaupun mungkin ada beberapa guru yang kurang merespon apabila ada orang tua yang meminta informasi berkaitan dengan sekolah. Nah, ini juga merupakan suatu PR bagi kami untuk meningkatkan layanan kepada seluruh warga sekolah, terutama murid. Kemudian tantangan orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar di sekolah berkaitan dengan waktu orang tua yang sibuk bekerja, kurang menguasai materi pelajaran untuk pelajaran SMP karena sebagian besar pendidikan orang tua rendah, ekonomi yang sebagian besar orang tua menengah ke bawah. Dukungan orang tua untuk membuat anak semakin rajin belajar di rumah dan di sekolah, yaitu berusaha memenuhi kebutuhan anak dalam menunjang belajar. Contohnya melengkapi berbagai macam alat kebutuhan seperti alat tulis, seragam sekolah, dan kebutuhan yang lain, serta menjalin komunikasi yang baik dengan guru berkaitan dengan prestasi dan keadaan anak di sekolah. Insya Allah ini akan selalu kami lakukan, terutama oleh wali kelas dengan orang tua siswanya, karena wali kelas lah, apalagi pada masa pandemi sekarang, ini merupakan suatu garda terdepan mungkin ya untuk menghadapi atau untuk memberikan penjelasan, memberikan informasi kepada orang tua. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu gali mimpi, pertanyaan yang bisa diberikan yaitu apa harapan atau mimpi terhadap sekolah yang berdampak pada murid. Jawaban dari murid yaitu agar siswa semangat belajar, di mana guru dapat memberikan pembelajaran yang menarik, tidak hanya penjelasan saja yang diberikan, tetapi sebaiknya diselingi dengan permainan, menggunakan media yang menarik, kemudian ada praktek-praktek yang dilakukan. Usulan kegiatan sekolah agar siswa semakin senang dan semangat dalam belajar, yaitu kegiatan belajar yang terdapat praktek dan permainan, belajar menggunakan teknologi informatika. Kemudian komunikasi dengan guru, harapan terhadap sekolah di masa yang akan datang yaitu dapat mencetak murid-murid yang memiliki karakter yang baik, berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, meningkatkan mutu pendidikan dengan tercapainya 8 standar nasional pendidikan. Kemudian yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah lebih berdampak kepada murid yaitu guru mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru mampu menjalankan perannya dan tugasnya serta tanggung jawab dengan baik, terjalin kolaborasi yang harmonis agar antara semua warga sekolah. Di masa yang akan datang akan menjadi guru, insya Allah menjadi guru sesuai dengan peran ya, nilai sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian yang bisa dicapai dengan gotong royong dapat meringankan pekerjaan, memperoleh solusi dari permasalahan yang terjadi, dan terjalin kolaborasi. Komunikasi dengan orang tua dan komite, harapannya agar proses belajar mengajar di sekolah semakin berdampak pada murid, yaitu sekolah bisa meningkatkan kualitasnya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada murid. Dukungan yang bisa dilakukan yaitu bekerja sama dengan sekolah dalam membimbing anak agar terus rajin dan memiliki motivasi dalam belajar. Itu saja mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan dari 2 pertanyaan, yaitu ambil pelajaran dan gali mimpi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Irma. Luar biasa ini paparannya, sudah sangat lengkap ya. Sudah sangat lengkap dari semua warga belajar dan murid, guru dan kepala sekolah, orang tua dan masyarakat atau komite sekolah. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin sedikit menggarisbawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Irma, terutama tentang harapan dari orang tua atau komite. Ya, di sini saya melihat beberapa harapan mereka. Ya, di antaranya yang pertama adalah bagaimana bisa menciptakan anak di sekolah di SMP 1 Maja ini lebih semangat belajarnya, ya. Nah, lebih semangat belajar ini diantaranya dengan melaksanakan
pembelajaran yang menarik tentunya ya. Kemudian ada media yang menarik. Kemudian juga ada praktek-praktek pembelajaran yang signifikan, artinya yang khusus, tidak hanya teori. Tapi ada praktek-praktek pembelajaran di mana ada aktivitas siswa, sehingga siswa lebih semangat. Kemudian ada juga harapan supaya siswa ini menjadi siswa yang berkarakter. Kemudian ada juga ya tentang 8 standar tadi ya. Dan selanjutnya ada harapan bahwa guru bisa merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, itu barangkali harapan-harapan dari orang tua yang mungkin sangat menggantungkan atau berbesar harapan terutama kepada Bapak Kepala Sekolah nih. Gimana nih? Saya juga ingin tanggapan nih dari Pak Nanang selaku Kepala Sekolah. Bagaimana nih tanggapan Bapak terhadap harapan-harapan dari orang tua ataupun dari siswa ya seperti yang sudah disampaikan Bu Rima. Maka Pak Nanang gimana nih komentarnya? Terima kasih Pak. Ya, sesuai dengan harapan dari orang tua, memang sekarang kami banyak berkomunikasi khususnya dengan komite dan harapannya itu pertama untuk kenyamanan dalam belajar nanti kalau sudah ada tatap muka, kita tata sekolah sedemikian rupa menyenangkan lah dari mulai masuk, kemudian pelayanan kepada anak, kita lebih banyak diskusi dengan teman-teman guru agar memang dalam segala sesuatunya dalam pembelajaran kita mengutamakan untuk kenyamanan para siswa. Kemudian harapan dari para orang tua tadi, ya seberusaha mungkin kita dengan teman-teman di keluarga besar SMP untuk pelayanan, selain daripada pelayanan pembelajaran, juga pelayanan ketika orang tua bertanya, ketika orang tua ingin informasi lebih jauh tentang anaknya, yang kami harapkan khususnya kepada para wali kelas, kita suka ngobrol bahwa yang lebih dekat apalagi permasalahan COVID seperti ini, tangan kanan kepala sekolah itu adalah para wali kelas. Jadi kami sering berdiskusi lewat ya daring maupun ada guru yang hadir ke sekolah yang 50%. Banyak bertumpu ke pembinaan pelayanan kepada siswa dan para orang tua siswa. Mungkin hanya itu Pak yang bisa disampaikan atau usaha-usaha sekolah untuk membuat harapan para orang tua itu menjadi sedikit tercover. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanang, luar biasa. Mudah-mudahan SMP 1 Maja ini bisa memberikan yang terbaik kepada siswa-siswanya dan juga kepada orang tua yang sudah menaruhkan harapannya kepada kita. Baik, terima kasih Bu Irma. Mungkin bisa ditutup share screen-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin bercerita kembali selain Bu Irma, terutama kepada para CGP-nya ini yang sudah melaksanakan. Boleh saya Pak? Boleh. Enggak Pak Tata? Ya, silahkan Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengajar praktik yang sudah memberikan kesempatan saya untuk membacakan atau mengutarakan hasil dari diskusi saya dengan murid, kemudian guru dan kepala sekolah dan orang tua dan masyarakat. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu kepala sekolah. Mohon izin saya di sini akan membacakan hasil diskusi saya sendiri melalui Google Form. Ya, Google Form ini untuk murid, guru, kepala sekolah dan juga orang tua dan masyarakat. Di sini yang pertama, pertanyaan tentang ambil pelajaran, apa pembelajaran dari proses belajar dan mengajar di sekolah selama ini. Di sini murid merasa sangat senang bisa belajar di sekolah karena bisa bertemu dengan teman dan guru, kemudian bisa berdiskusi dengan guru dan teman, lebih mudah memahami materi dan gampang bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Kemudian yang kedua, murid merasa senang dengan cara mengajar guru sekolah karena bisa bertanya langsung jika tidak mengerti materi yang sedang diajarkan dan berdiskusi dan bersenda gurau dengan guru di kelas. Kemudian yang ketiga, murid merasakan tidak ada kendala atau kesulitan ketika belajar di kelas. Kemudian yang keempat, ini murid merasa terbantu oleh orang tua
Jadi ketika kami bertanya apakah orang tua membantu di rumahnya dalam kegiatan belajar mengajar ini, ada sebagian menjawab bahwa mereka terbantu dengan orang tua ketika belajar di rumah, dan juga ada juga yang memberikan jawaban bahwa orang tua mereka tidak membantu karena faktor orang tua yang bekerja, kemudian karena memang tahu orang tua yang alasannya sudah berpisah gitu, bercerai dan seperti itu. Kemudian untuk gali mimpi dari murid ini di sini, untuk yang gali mimpi, untuk yang murid di sini, yang pertama, murid itu lebih bersemangat. Sini murid menjadi lebih bersemangat jika proses pembelajaran guru memberikan semangat dan motivasi, memberikan stimulus berupa permainan, membantu ketika murid kesulitan dalam belajar, memberikan soal yang tidak banyak. Nah ini tetapnya murid itu mendambakan tidak banyak soal ketika ulangan gitu. Kemudian ini usulan kegiatan agar usulan kegiatan di sekolah yaitu agar ditambah mengadakan ekskul tambahan sesuai dengan pilihan murid, kemudian mengadakan perlombaan antar siswa, kemudian memberikan tugas jangan banyak-banyak, kemudian masuk sekolah dan bertemu teman seperti biasa belajar di kelas, melakukan praktikum yang mudah dilakukan. Nah ini adalah dari persepsi dari murid, jawaban dari murid. Kemudian dari jawaban guru sendiri, yang pertama di sini praktik baik yang sudah kami lakukan dari guru SMP 4 Karanganyar. Yang pertama, guru sudah memberikan pembelajaran dengan diskusi, tanya jawab, memberikan penugasan yang sesuai dengan kondisi lingkungan rumah siswa. Jadi di sini guru tetap memperhatikan faktor lingkungan, jadi tidak memberatkan siswa dalam mengerjakan tugas. Kemudian membimbing anak menjadi kreatif dan memberikan bimbingan pelayanan baik pada saat daring maupun luring. Kemudian pembelajaran yang bertanggung jawab dan berbagi dengan temannya. Di sini guru-guru sudah menekankan ketika ada teman yang tidak memiliki HP untuk pembelajaran, maka teman tersebut harus berbagi dengan temannya yang tidak memiliki HP, yang punya berbagi dengan temannya yang tidak punya HP, baik itu dalam menerima tugas maupun mengirimkan tugas jika menggunakan HP gitu. Kemudian penanaman karakter baik seperti bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang tua dan guru saat belajar daring. Nah, di sini guru selalu menekankan kepada siswa etika berkomunikasi ketika belajar melalui grup gitu. Seperti itu takramanya lebih ditekankan. Kemudian yang masih menjadi tantangan di sini, guru itu selalu berusaha untuk memberikan pembelajaran terbaik bagi murid agar murid itu bisa memahami materi yang diberikan. Kemudian murid ini belum bisa fokus, kemudian murid juga masih belum serius dalam belajar, kemudian pengetahuan dasar murid juga masih sangat rendah, kemudian sebagian murid tidak memiliki handphone, ini saat daring. Nah, walaupun punya handphone, ini timbul masalah lain seperti tidak punya pulsa, kuota, ataupun tidak ada jaringan, atau jaringan tidak stabil. Sehingga kita di sini kalau ditanya apakah pembelajaran bisa melalui Google Meet atau Zoom, tidak bisa. Tidak bisa karena tadi faktor ini gitu, seperti itu. Jadi kami selalu menekankan anak untuk belajar melalui WA group, dan kemudian biasanya anak datang ke sekolah jika memungkinkan, seperti itu, untuk mengambil tugas bagi yang tidak memiliki HP dan mengumpulkan tugas. Nanti ada waktu tertentu yang sudah ditentukan. Kemudian upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, kami di sekolah di sini memberikan buku paket untuk membantu proses belajar siswa di rumah. Jadi setiap awal semester kita memberikan paket buku yang sudah dibungkus rapi di plastik, yang sudah jadi anak tinggal mengambil. Itu adalah buku paket yang bisa digunakan anak ketika belajar di rumah. Jadi walaupun anak tidak memiliki gawai, tidak memiliki gadget, jadi anak sudah punya pegangan untuk belajar di rumah. Kemudian mengajak anak untuk belajar lewat media televisi. Nah itu dulu kan awal-awal kan ada TVRI, kemudian media-media yang lain. Kemudian pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan selama belajar secara daring. Nah ini biasanya si guru-guru memberikan tugas-tugas yang lain yang tadi yang bisa dilakukan mereka di sekitar rumahnya. Kemudian murid diarahkan untuk belajar secara berkelompok. Nah ini di awal pandemi kami sekolah anak-anak itu suruh belajar secara berkelompok. Jadi mereka belajar berkelompok di kampungnya masing-masing, yang rumah terdekat ada 5 orang atau 6 orang. Kemudian kami nanti guru itu ke sana mengunjungi, ngontrol anak ini benar sedang belajar atau tidak, seperti itu. Kemudian memberikan video pembelajaran baik yang dibuat guru sendiri maupun lewat browsing. Jadi guru-guru sini ada yang sudah memberikan video pembelajaran hasil karya sendiri, dan juga bisa
searching di YouTube gitu. Meningkatkan aktivitas dan kreativitas guru untuk meningkatkan kemampuan belajar secara daring. Dan di sini kami para guru selalu berinovasi, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para murid. Melakukan pembinaan dan pendekatan dengan orang tua murid dan juga dengan murid. Dan di sini kami selalu melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua. Ketika ada siswa yang hilang komunikasi, maka kami akan selalu melakukan home visit. Nah, datang ke rumah orang tua secara langsung, ngobrol dan bagaimana kondisi anak dan bagaimana pembelajarannya di rumah. Kemudian ini mengajak anak tadi pembelajaran lewat secara tatap muka, lewat Zoom dan sebagainya. Ini walaupun kalau Zoom tadi hanya sebagian saja gitu. Paham sebagian kecil lah. Paling kalau saya sendiri misalkan sekelas itu saya sekelas ada 30 orang. Saya sengaja 2 kelas digabung. Kemarin terakhir kali pertemuan pertama saya yang masuk itu hanya ada 8 orang. Nah, seperti itu. Itu alasan-alasan mereka karena memang tadi karena faktor sinyal, kemudian kuota dan sebagainya. Nah, di sini gali mimpi dari guru itu yang pertama, sekolah dapat berkembang dan maju sesuai dengan perkembangan zaman sehingga menghasilkan siswa yang cerdas dan terampil, kemudian meningkatkan potensi pembelajaran yang bersifat modern, mudah dipahami siswa dan menghasilkan siswa-siswi yang hebat. Kemudian berupaya melakukan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, berarti ini sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Kemudian model pembelajaran yang lebih menyenangkan, simpel dan menghasilkan murid yang berkualitas. Kemudian mempersiapkan sarana prasarana yang menunjang peningkatan wawasan, kemudian sarana dan prasarana dicukupi dan dipermudah, kemudian menjadi guru profesional dan inovatif, menjadi guru yang membimbing, mengarahkan dan memotivasi murid menjadi cerdas dan berbudi pekerti, kemudian menjadi guru yang lebih baik dan selalu siap melayani anak didiknya. Ini adalah gali mimpi dari para guru SMP 4 Karanganyar. Kemudian ini adalah selanjutnya adalah jawaban dari orang tua. Nah, ini pun sama saya share lewat Google Form orang tua yang mengisi. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap proses belajar mengajar di sekolah selama ini. Nah, jadi sini orang tua menanggapi yang pertama, orang tua mengikuti saja peraturan di sekolah, yang penting anaknya pintar dan cerdas gitu. Yang kedua, kurang efisien karena anak selalu bawa HP dan minta kuota atau paket data dengan alasan banyak tugas, tapi malah update status sama bermain game online. Ini adalah jawaban dari orang tua. Kemudian baik sekali, alhamdulillah para pengajarnya ramah dan respon juga. Terima kasih Bapak Ibu guru. Kemudian berhubung ini ada orang tua juga sangat bijak sekali karena memang masih pandemi, jadi memang pembelajaran dilakukan secara daring sehingga wali murid walaupun daring ini sudah memberikan pendampingan terhadap para siswa-siswi. Nah, di sini yang kemudian yang terakhir ini untuk belajar di sekolah sangat baik, tidak untuk daring. Itu kurang efektif, hasilnya kurang baik. Jadi orang tua lebih memilih kalau bisa bertatap muka di sekolah daripada dengan daring, karena daring orang tua merasakan juga kesulitannya seperti itu. Kemudian apa tantangan dari orang tua untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah? Nah, di sini tantangannya orang tua yang pertama itu selalu memerintahkan atau mengingatkan siswanya untuk selalu belajar. Gitu. Sangat sulit untuk membeli paket internet belajar saat online gitu kan, paket WA gitu kan, seperti itu. Kemudian orang tua selalu berusaha mencari, nah yang tidak punya HP kita harus beli, cari HP yang murah, yang penting anak bisa ikut belajar. Kemudian kadang susah kalau suruh belajar, apalagi kayak sekarang sistem daring, semoga cepat pulih. Jadi istilah kasarnya belajar tatap muka saja susah, apalagi secara daring seperti ini. Jadi banyak selalu godaannya. Di sini kita harus menyiapkan uang ekstra, ya, uang tambahan untuk membeli kuota karena memang belum ada kuota dari Kemendikbud. Nah, di sini kemudian gali mimpi dari orang tua. Ya, bagaimana dukungan orang tua untuk membuat anak semakin rajin belajar baik di rumah maupun di sekolah? Dan di sini orang tua jawabannya memberikan semangat, mendukung dan membantu semaksimal mungkin anak tetap belajar di rumah maupun di sekolah. Kemudian mengingatkan anak untuk selalu belajar, kemudian selalu diawasi. Yang saya awasi setiap ada tugas dari sekolah, biar paket data yang dibelikan tidak dipakai buat main game atau buka sosmed. Nah, memberikan arahan bahwa ilmu sangat penting untuk masa depan kelak. Kemudian anak ini lebih baik belajar di sekolah, ya kan? Kemudian orang tua selalu memberikan motivasi agar anaknya bisa meraih cita-cita yang sesuai yang diinginkan. Kemudian menyemangati anak dan selalu diingatkan kalau ada tugas cepat dikerjakan, jangan ditumpuk-tumpuk. Nah, yang kedua, apa harapan Bapak Ibu agar proses belajar mengajar di sekolah semakin berdampak pada murid?
Nah, di sini kita dapat motivasi guru-guru, motivasi orang tua bahwa Bapak Ibu guru harus semangat mengajar anak-anak. Jadi kita guru dapat disemangati oleh orang tua, harus selalu semangat mengajar anak-anaknya. Kemudian di sini anak supaya giat belajar harus dibuat absen tiap hari. Padahal ini kita absen selalu dibuat tiap hari per mata pelajaran, gitu kan, per mata pelajaran, dan itu setiap hari setiap mata pelajaran itu ada grupnya masing-masing dan itu pasti ada absennya seperti itu. Kemudian ini harapan-harapan lainnya pasti itu virus COVID segera berlalu, bisa sekolah tatap muka dan normal lagi. Kemudian apa dukungan yang bisa dilakukan oleh orang tua, masyarakat agar proses belajar mengajar lebih berdampak pada murid? Ini yang pertama, supaya anak giat belajar disediakan spot belajar online. Jadi ada wifi gratis mungkin seperti itu. Takutnya yang punya HP belum tentu punya uang buat beli paket data, tapi tetap ada guru atau guru piket yang memantau. Tapi tetap diperhatikan protokol kesehatannya. Di sini alhamdulillah kita tiap hari ada guru piket yang selalu standby ketika ada orang tua atau siswa yang tidak memiliki kuota atau memiliki HP, mereka ada yang selalu datang ke sekolah menanyakan tugas setiap hari, dan guru piket sudah standby dengan tugas-tugas yang pada mata pelajaran hari itu. Kemudian ini di sini jawaban orang tua selalu mensupport anak, walaupun sangat susah juga anak sekarang kalau suruh belajar. Nah ini ya, jadi orang tua emang selalu mendukung anak untuk belajar di rumah, cuma memang karena kondisi seperti ini anak juga ogah-ogahan. Kemudian dengan mendukung anak kita dan selalu mengingatkan untuk belajar lebih disiplin dan ditingkatkan lagi, kemudian harus lebih bisa melakukan waktu perhatian pada anak. Berarti ini orang tua sadar bahwa selama ini orang tua cuek terhadap belajar anak ketika di rumah. Seperti itu, mungkin ini adalah hasil curhatan atau hasil jawaban real dari para guru, para murid, dan juga para orang tua dalam jawaban-jawaban untuk menggali mimpi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tata, luar biasa sudah memberikan paparannya begitu lengkap ya tentang ambil pelajaran dan gali mimpi dari warga sekolahnya. Bapak dan Ibu, kita ini sudah masuk jam istirahat ya. Di jadwal kita 10.15 ini istirahat ya. Untuk coffee break kita sampai pukul 10.30. Terima kasih Pak Tata. Nah ini mungkin nanti sambil istirahat, Bapak dan Ibu bisa menuangkan tentang ambil pelajaran dan gali mimpi ini ke dalam form yang lebih sederhana ya. Tinggal nanti Bapak Ibu tuangkan, nanti akan dibagikan oleh Pak Usep ya. Pak Usep ya, nanti formatnya silahkan dibagi. Di sana ada format tentang ambil pelajaran dan gali mimpi, kemudian ada tantangan apa yang dihadapi, kemudian di gali mimpi ini ada langkah apa yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu di sekolah. The recording has stopped. Pak kepala sekolahnya hadir tidak nih? Sudah sehat? Pak Tata? Ya, nggak apa-apa. Pak kepala sekolah hadir? Pak kepala sekolah mohon doanya masih sakit, jadi belum bisa beraktivitas datang ke sekolah, dan sekarang alhamdulillah tugas kepala sekolah sudah diserahkan ke wakil kepala sekolah yaitu ke Pak Apip. Oke, baik, terima kasih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan Pak Kepala Sekolah, Pak Tata ini supaya segera sehat ya. Baik Bapak dan Ibu, silakan barangkali kita untuk beristirahat sejenak. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang mau ngopi, makan snack boleh ya, dibagi-bagi juga boleh snacknya, Bapak Ibu ya. Kemudian sambil nanti menunggu Pak Usep untuk men-share format dari ambil pelajaran dan gali mimpi ini. Maka Bapak dan Ibu, silakan dilanjut. Oh, ada di chat katanya. Di chat sudah muncul Pak Usep, sudah belum? Saya belum lihat ini. Dan pada saat ini kita akan mencoba untuk menuangkan visi-visi sekolah dan mana kita terpilih dulu pilih. Gak ada suaranya.
Kami